Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga sudah ditemani oleh Bang Jainuddin dari Kayu Manis. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, ini ada kasus yang sangat menggemparkan Pak Ustadz, di mana terjadi penggerebekan. Ada laki-laki yang melakukan pesta seks terhadap sesama jenis. Gay. Berapa banyak? Yang ketangkep tuh 56. 5 yang ketangkep, emang ada nggak ketangkep? Nah, jadi sebenarnya si penyelenggara ini itu Oh ada panitia, gitu. ada panitia yang untuk mengadakan acara pesta seks laki-laki itu sesama jenis itu. Jadi yang diundang itu sebenarnya tidak banyak Pak Ustadz, hanya 20. Tapi ternyata dia datang bawa teman-temannya gitu. Sehingga banyaklah itu. Karena gratis kali ya? Iya, dan itu menyewa satu kamar hotel seperti itu Pak Ustadz. Wah, luar biasa kasus itu. Nah, kasus pesta seks sesama jenis atau gay ini kita laknat atau harus kita kasih solusi bagaimana pencegahannya? Itu bagaimana sebenarnya Pak Ustadz kita? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang yang melaknat mereka itu sebenarnya hanya Allah aja. Allah ya Ustaz ya. Jadi kita sebagai manusia itu kan ujian aja. Bagaimana kita mau melihat istilahnya. Jadi bagi orang-orang yang gay ini sebenarnya ada persoalan kejiwaan. Nah, orang gay ini ada beberapa yang orang gay itu sebenarnya dia nggak ingin dia seperti itu. Dia nggak ingin. Ada beberapa ya, tidak semua ya. Dia tidak ingin seperti itu. Tetapi karena memang ini sudah terlanjur, jiwanya itu seperti ada perempuannya. Ada kalau melihat laki-laki itu ada deknya di sini, dek. Di titik itulah dia akan terus senang melihat laki-laki. Nah, bagi yang gay sebenarnya saya akan menceritakan ini ada beberapa hal kenapa orang itu bisa terjadi gay. Satu, karena dia itu mencoba-coba seperti gayanya wanita. Dia mencoba-coba aja, iseng karena lingkungannya ya para blendong itu tadi ya, sehingga dia mencoba untuk seneng dengan seperti itu. Makanya kalau kita itu ingin dekat kepada Allah Ta'ala, dekatlah diri kita kepada orang-orang yang soleh. Makanya kalau dia dekat dengan para belencong ini seperti ini, ya dia akan ngikutin pokoknya seperti itu. Kalau orang udah jiwanya terpengaruh dengan gay gitu, terus berkumpul dengan orang-orang soleh, apakah jaminan untuk memagari nafsunya, Ustaz? Belum tentu sebenarnya. Belum tentu. Jadi gini, insya Allah yang selama ini saya amati dan saya pelajari dan alhamdulillah saya coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagi sedulur yang memang sudah agak begitu banyak yang memang seperti itu, alhamdulillah diberi oleh Allah Ta'ala kenormalan. Alhamdulillah. Ya, makanya di sini saya mau bercerita bagi orang-orang yang dia masih ada jiwa normalnya, walaupun dia keinginan lah, normal, keinginan menjadi orang normal. Saya akan memberikan gambaran, tapi di sini benar-benar keilmuan ya. Satu, dia mencoba mencontoh orang-orang yang seperti itu. Kemudian lihat orang ganteng itu mulai senang megang-megang begini, ngerangkulnya dia ada hasrat. Pada saat dia itu ada hasrat, disitulah sebenarnya setan, kemudian dajjal dan jin itu sebenarnya sudah masuk. Insya Allah itu seperti itu. Kalau ada hasrat, nanti dia akan ketemu orang itu, mulai ada hasrat lagi. Nah, ini menumpuk nafsu itu, sehingga hasrat itu hanya masuk, jin itu hanya masuk, dajjal itu hanya masuk, setan itu hanya masuk. Titiknya adalah pada saat mata, pendengaran, pikiran itu ketemu dengan si laki-laki itu, masuk saja, sehingga dia hanya senang pada saat itu dengan laki-laki itu.
Nah, kalau sudah dengan laki-laki itu kemudian gagal ini ya, dia lihat laki-laki lain sama, karena sudah ada dajjal di dalam pikirannya, sudah ada dajjal dalam jantung, hati, dan juga di organ kelakiannya. Itu sudah dikuasai. Dan ini sulit, walaupun dia itu dekat dengan orang soleh, dia akan sulit karena di sini ada makhluk Allah Ta'ala. Seperti kalau umpamanya kalau dia kesurupan ngamuk, sulit dikerjain. Nah, di sini saya bilang ini sulit. Jadi kayaknya di dunia ini belum ada, di dunia ya, dengan tipe-tipe begitu, kalau nggak kembali ke jalan Allah itu belum ada yang menemukan. Itu orang barat kayak mau disisipi pakai chip di otaknya, nggak bisa. Ini kejiwaan. Satu itu ya. Yang kedua adalah yang pertama tadi saya anggap itu juga lingkungan. Bisa mempengaruhi, Pak. Bisa mempengaruhi. Kalau lingkungannya artis kan seperti itu, seperti itu. Bukan menular karena dia menginginkan dia itu seperti itu. Jadi kan kelihatannya lucu, kemudian dia niru-niru. Akhirnya ya dia ada jiwa seperti itu. Ada jiwa seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, ini dari genetik. Genetik ini insya Allah diturunkan bisa dari ibunya, bisa juga dari ayahnya. Genetik itu maksudnya genetik sejenis itu atau ya selama ini kan dokter nggak pernah nemuin kenapa ada LGBT kok bisa muncul dan terlahir. Kan nggak pernah ketemu dia berhubungan dengan genetik mana, kromosomnya gimana, normal-normal aja. Tahunya setelah jadi. Nah, makanya di sini saya cerita kenapa di negara barat banyak sekali gay. Nih, insya Allah awalnya, insya Allah ya, karena ini penelitian yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Insya Allah itu begini nih. Jadi dulu sebelum anak laki-laki ini ada dalam kandungan atau lahir, si ibu biasanya satu merasa lebih kuat daripada suami. Dalam hal apa nih? Punya uang lebih banyak, dominan, kemudian merendahkan suaminya, kemudian tidak takut dengan suami, gitu ya, tidak takut dengan suami, khususnya seperti itu. Nah, di titik-titik inilah sebenarnya fungsi laki-laki itu tidak berfungsi di hadapan istrinya. Berpengaruh ke sperma dan sel telur ya? Bukan berpengaruh ke arah sana, kejiwaan istrinya awalnya, iya ini kejiwaan istrinya disambut oleh Allah Ta'ala bahwa kamu tidak menghargai imammu kamu rendahkan, padahal imammu laki-laki. Jadi direndahkan berarti sepertinya imam itu, laki-laki itu adalah seperti perempuan dan dia seperti laki-laki. Makanya pada saat dia itu hamil disambut oleh Allah Ta'ala, gayamu yang seperti ini ditaruhlah di anak laki-laki yang dimana kamu punya prinsip bahwa suamimu itu di bawahmu, sehingga si anaknya ini tumbuh dengan seperti ada perasaan perempuan dia. Kalau anaknya lahir laki, jadi dominan perempuan jiwanya. Ya, dia sebenarnya kalau saya bukan jiwa sebenarnya ya. Kalau saya sebenarnya ini sebenarnya aslinya laki. Tetapi oleh Allah Ta'ala diizinkanlah makhluk itu masuk ke dalam si bayi ini, kemudian mempengaruhi sistem kinerja organ di tubuhnya. Berarti penyelesaiannya adalah bagaimana makhluk ini keluar. Ya.